عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذاكرين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nasihnya halaman 21 ya. Halaman 21 di tengah-tengah itu tanda bintang. Baris ke-18 dari atas ya. Baris 18 dari atas tanda bintang yang kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa'lam, ketahuilah annal 'alima alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Ketahuilah bahwasanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu dicabut ya keutamaannya, ya kefadilahannya dicabut, Allah Ta'ala cabut. Jadi ya setiap orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala cabut keutamaannya. Fala yanbaghi lahu an yaghtarra bima warada 'anillah wa 'an rasulih fi fadlil ilmi. Maka tidak sepatutnya dia tertipu, dia berbangga dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam masalah kefadilahan ilmu. Ya, wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bi mujarradil ilmi min ghairi amalin. Dan dia menyangka dirinya itu sudah masuk dalam deretan orang-orang yang mulia dengan semata-mata dia alim saja, berilmu saja tapi tidak beramal, ya tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Ya, Nabi bersabda, ya pelajarilah apa yang kamu mau, ya ilmu, segala macam ilmu yang kamu inginkan, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya, maka demi Allah tidak akan diterima dari kamu semuanya itu sampai kamu mengamalkan. Jadi semua yang dipelajari orang-orang alim Allah Ta'ala tidak terima kecuali kalau diamalkan ilmunya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, ya tidak bertambah baik, lam yazdad minallah illa bu'dan. Saya tidak bertambah dari Allah melainkan tambah jauh. Ya, melainkan tambah ilmu jadi tambah jauh sama Allah, bukan tambah dekat, ya. Karena dia enggak amalkan ilmunya. Wa inna ma shara ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah indallah lima fihi minal manfaatil 'ammah. Ya, dan hanya saja ilmu itu menjadi mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah
karena ada manfaat yang menyeluruh li jami' ibadillah, kepada seluruh hamba-hamba Allah. Wa idza lam yantafi'il 'alimu bi ilmihi fi nafsihi, kalau itu orang alim tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, fa kaifa yanfa'u bihi ghairuh, maka bagaimana orang lain bisa ngambil manfaat? Dirinya sendiri nggak bisa ngambil manfaat dari ilmunya, ya. Fa'arif min hauna, maka ketahuilah dari sini ya butlan al-fadilah fi haqqi man ya'lam wa la ya'mal. Ini dibalik nih satu, ya, dibalik rumusnya, lam dulu baru mim, ya, butlan al-fadilah fi haqqi man ya'lamu wa la ya'malu, begitu mestinya, ya, batalnya keutamaan pada hak orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, di pelajaran yang lalu sudah dijelaskan itu bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu lebih hina dari orang jahil, bahkan lebih hina dari penyembah berhala, ya, disebutkan dalam kitab. Lihat tuh, ya, gimana itu? Mungkinnya ente jangan anggap orang alim kiai itu orang suci, jangan anggap seperti itu. Bahkan banyakkan dosanya orang alim ketimbang orang jahil. Tuh, paham ya? Banyak orang alim tuh dosanya lebih banyak dibandingkan orang jahil, ya. Kadang-kadang orang alim sendiri ngomong sembarangan, nggak punya malu. Contohnya deh, ente mungkin pernah dengar, ya, sebagian kiai ngomong begini, Islam di Indonesia ini lebih baik daripada Islam di Timur Tengah, katanya. Ya kan? Pernah dengar tuh kiai-kiai sebagian ngomong begitu. Ini Islam di Indonesia, di bumi Nusantara ini jauh lebih baik daripada Islam di Timur Tengah. Itu kan akalnya kurang orang ngomong begitu. Lacur tuh omongan kayak begitu. Bagaimana mau dibilang lebih baik? Islam di Indonesia tiap hari ada tawuran. Bukan SD SMP aja, anak SD udah bisa tawuran, anak SD udah bisa mabok, udah merokok, anak SD udah bisa perkosa orang perempuan. Sekarang anak SD udah bisa bunuh orang. Bayangin ente, apa begitu? Apa lebih baik? Jadi malu dong ngomong begitu, ya, malu ngomong begitu. Dibilang karena Islam di Indonesia katanya ramah-ramah, sudah terbiasa Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kalau di Timur Tengah katanya Islamnya radikal. Mana, nggak masuk akal itu ngomong begitu. Nah, tiap hari tawuran orang, ya. Ente lihat di koran pos kota tiap hari kejahatan, banyak nggak terjadi, ya. Mau dibilang lebih baik? Oh, itu omongan dahsyat, itu omongan. Ya, nggak punya malu itu ngomong begitu. Mau dibilang lebih baik gimana? Ulama-ulama di Timur Tengah, kiai-kiai di Timur Tengah, orang alim di Timur Tengah nggak ada yang ngerokok. Tapi kiai-kiai Indonesia banyak yang ngerokok. Mau dibilang lebih baik? Mau dibilang lebih baik Islam di Indonesia? Orang awam di Timur Tengah, orang awamnya nggak ada yang berani ngerokok karena memang difatwakan haram. Orang awamnya nggak berani merokok, apalagi orang alimnya. Tuh, sebaliknya di Indonesia, ya, kiai-kiainya ngerokok, apalagi orang awam, ya jangan ditanya. Tuh, jangan ditanya lagi. Kalau kiai-kiainya merokok, apalagi orang awam, ya, kiainya ngerokok sehari 2 bungkus, ya orang awam bisa 4 bungkus, ya, bisa berlebihan, ya. Bahkan ada sebagian kiai di Indonesia berani bikin hadis palsu, ya, berani bikin hadis maudhu demi untuk membela kepentingan pribadi, ya. Jadi begini ceritanya, ada sekumpulan kiai lagi pada ngumpul, kiai-kiai, ustadz-ustadz lagi pada ngumpul di satu tempat. Kemudian mereka masing-masing keluarin rokok, pada ngerokok tuh deh, ya, pada ngerokok. Cuman ada beberapa orang kiai yang nggak ngerokok, dia memang dari aslinya, dari asal nggak ngerokok. Ya susah, orang emang asalnya nggak ngerokok, dipaksain aja ajak ngerokok tetap nggak bisa, nggak mau. Akhirnya
Ada yang nyeletuk satu ya salah seorang kiai, ada yang nyeletuk begini, ya, dikeluarkan hadis palsu. Man lam yashrabid dukhan falaysa minna. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang tidak merokok, dia adalah bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dibikin hadis maudhu, dibikin sendiri. Barang siapa yang nggak ngerokok, jadi buat hantem yang kiai-kiai yang nggak ngerokok. Paham nggak tuh? Jadi dia intimidasi terhadap kiai-kiai yang nggak ngerokok. Bayangin ente. Jadi dia orang yang nggak ngerokok dipaksa suruh ngerokok, disuruh hormatin orang yang ngerokok. Paham nggak tuh? Mestinya kan orang yang ngerokok hormatin orang yang nggak ngerokok. Ini kagak. Yang nggak ngerokok disuruh hormatin, dipaksa suruh ngerokok, sampai dihantem tuh dengan hadis palsu. Bayangin ente, berani banget bikin, a'udzubillah, ya, sampai begitu, ya. Orang yang berani bikin hadis palsu berarti Nabi bilang ada, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku, bikin hadis palsu, itu bukan hadis, dibilang hadisku, kata Nabi, maka hendaknya dia sudah pesen tempat di neraka, sudah booking tuh tempat, berarti, ya. Alhamdulillah. Lihat tuh, yang bikin hadis palsu orang awam, orang jahil atau orang alim? Orang alim yang berani, ya. A'udzubillah min zalik. Ya, kita terusin. Wa qad qala alaihi salam, dan Nabi bersabda di lain hadis, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu ilmuhu illa yanfa'allahu bi ilmihi. Yang paling keras siksaannya di hari kiamat nanti orang alim yang tidak, ya, bermanfaat ilmunya. Ilmunya nggak manfaat, ya, dia nggak amalin dan juga dia nggak memberikan kepada orang lain, ya, yang sangat keras. 2 kali lipat orang jahil nanti orang alim, ya, siksaannya. Wa kana alaihi salam yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Dan adalah Rasulullah SAW, ya, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat dan hati yang tidak khusyuk. Nabi selalu begitu, ya, minta kepada Allah dari ilmu yang enggak manfaat. Kalau Nabi minta seperti ini, apalagi kita, ya. Ini Nabi ajarkan kepada umat. Nabi kasih contoh. Walaysa indal alimil ladzi la ya'malu bi ilmihi illa suratul ilmi wa rasmuhu duna ma'nahu wa haqiqatuhu duna ma'nahu wa haqiqatihi. Ya, dan tidak ada bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kecuali hanya bentuk ilmu saja yang ada padanya, bentuk ilmu, ya, dan apa namanya, gambaran ilmu, ya, tidak ada maknanya dan tidak ada hakikatnya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana berkata sebagian ulama salaf rahimahullah alaihim, al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu ila irtahal. Ilmu itu, ya, berseru dengan amal. Ilmu jadi menyerukan untuk beramal. Kalau dia jawab, ya, dia tetap itu ilmu. Kalau tidak, irtahal, itu ilmu, ya, kabur, pergi dari orang tersebut. Ani yartahilu minhu ruh wa nuruh, yakni pergi rohnya dan cahayanya, wa barakatuh, dan keberkahannya. Ilmunya tetap ada, ya, sama orang itu. Yang hilang, ya, keberkahan, cahaya dan ruh itu ilmu. Wa amma suratuhu fala tartahil, adapun bentuk ilmunya, ya, enggak hilang, tetap, ya. Bal tabqa mu'aqqidatan lil hujjah 'alal 'alim as-su'. Bahkan tetap ada, akan menjadi penguat, ya, hujjah atas orang alim yang su' itu, ya. Thumma in kana hadzal 'alim yu'allimu 'ilmahun nas wa yanfa'uhum bihi.
Kemudian apabila orang alim ini ya mengajarkan ilmunya kepada orang lain dan memberi manfaat kepada mereka, ya kana bi manzilatis syam'ah tudhi'u linnas, maka dia itu seperti ya ibaratkan lilin menerangi manusia, wahya tahtariku, ya. Jadi orang alim dia sendiri nggak ngamalin ilmunya, tapi dia masih mau ngajarin orang, masih mau ya ngajarin orang. Dia sendiri belum bisa ngamalin, begitu. Nah, itu masih mendingan, ya. Diibaratkan lilin, bisa nerangin orang lain, tapi dia sendiri membakar dirinya, gitu, ya. Lilin itu seperti itu. Wakal ibrah taksun nasa wahya ariyatun, dan juga orang alim yang ya mengajarkan orang lain tapi dia belum bisa mengamalin, itu diibaratkan seperti jarum, ya. Jarum itu ya menjahitkan pakaian buat orang, tapi dirinya sendiri telanjang. Jarum tuh, ya. Jarum telanjang nggak? Nah, jarum telanjang, tapi dia bikinin baju pakaian buat orang. Tuh, ibarat masya Allah nih, ya. Ibaratnya tamsilnya, ya. Itu seperti jarum. Ya dia manfaat jadi buat orang, tapi nggak manfaat buat dirinya. Itu jarum, ya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, ya ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya. Ya, apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik, ya, dan sedangkan kamu lupakan diri kamu sendiri, nggak berbuat baik. Kamu perintahkan orang berbuat baik, sedangkan kamu baca ya Al-Quran. Apakah kamu tidak berakal? Ya Allah Ta'ala tegur itu orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa fil hadits, dan dalam hadis lain, innahu yumaru bil alim ilan nar fatakhruju ama'ahu, sesungguhnya nanti di akhirat diperintahkan malaikat untuk menceburkan orang alim ke dalam neraka, yang enggak mengamalkan ilmunya, maka keluar isi perutnya keluar, fayaduru biha finnar, maka diputer, ya, dikelilingin di neraka, kama yadurul himar birraha, sebagaimana berputarnya seekor himar, seekor keledai dengan penggilingan, tuh penggilingan padi atau gandum, ya. Kalau dulu kan belum ada mesin giling padi gandum, pakai kuda atau kebo, ya, kerbau. Nah, muter. Fayatuf bihi finnar, maka dikelilingi di ahli neraka, fayaqulun lahu, maka ahli neraka berkata, ma baluka, kenapa kamu bisa seperti ini, ya, usus kamu dan isi perut kamu keluar, ya, udah masuk dalam neraka, isi perutnya keluar, ya, brojol tuh berantakan. Fayaqulu, maka ini orang alim ini berkata, menjawab, inni kuntu amuru bil khair wala atihi, dulu aku di dunia memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi aku sendiri enggak berbuat. Wa anha min 'anil syarr wa atihi, dan aku melarang orang berbuat jahat, berbuat yang munkar, tapi aku sendiri melakukannya, ya. Jadi seperti itu, ya, orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya nanti diajak keliling sama malaikat tuh, ya, berputar ke seluruh penduduk ahli neraka, sehingga ahli neraka heran, bertanya, kenapa kamu bisa begini? Ya, dulu aku, ya, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tapi aku sendiri nggak bisa, ya, untuk diriku. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, ya, dari hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي